Sudah bergabung bersama kita Bayu Skak. Apa kabar Bayu Skak? Baik. Raditya Dika, siap. Gila, gue dari kemarin nyariin lo sebenarnya pengen Iya, Pak. cerita-cerita, tapi lo lagi sibuk kali ya kemarin ya. Itu di Malang gimana kondisinya sekarang? PSBB-nya udah ditarik kemarin, tapi nggak tahu kabar-kabarnya mau diadain lagi karena orang-orang udah rame banget loh. Kalau aku sendiri sih udah 4 bulan ini nggak balik ke Jakarta. Jadi pas Presiden ngumumin bahwa ini negara keadaan darurat, itu kan lagi syuting tuh Yowis Band 3. Nah, itu dia. Langsung stop, bro. Langsung stop kayak ya udahlah kita lebih baik stop saja karena kalau misalnya lanjut yang namanya kru kan juga gimana ya, mereka juga takut gitu loh. Karena yang lainnya udah stop, lihat-lihat di Instagram kan syuting ini stop juga, syuting ini stop, masa kita langsung masih lanjut terus gitu. Jadi kita putusin buat stop dulu. Cuman Bener. ini ngagetin banget sih. Lu sendiri yang gue lihat ya di Uh, tengah-tengah syuting tuh gue ngeliat video lo yang lo ngumumin ini demi kesehatan yeah. sama-sama segala macam. Itu perasaan lu gimana gitu? Lu lagi syuting Yowis Band yang terakhir kan? Iya, Ini yang terakhir trilogi ya. kan? Iya kan Iya, terakhir kan? trilogi yang terakhir. Gue Ya, merhatiin kayak lo udah semangat, udah apa tiba-tiba harus wah batal, gila harus sih. harus mundur itu Gila sih. gimana? Keputusannya gimana tuh? Jadi aku sama si Fajar Nugros itu Iya, udah sepakat terus kita telepon Pak Parwes ya kan, produser. produsernya terus ngobrol bahwa wah ini kalau misalnya dilanjutkan lagi udah nggak bisa nih Pak karena di Malang sendiri pada waktu itu wali kotanya udah ngumumin bahwa Malang mau ditutup gitu loh. Kayak Hmm. seakan-akan mau bener-bener putus sama yang lain-lain di kota-kota lain kayak Mm-mm. jalan, udara, apa transportasi ditutup. Nah, itu kan udah ketir-ketir itulah lebih baik kita hentikan aja dan produsernya bilang ya udah kita hentikan dulu demi keselamatan semua ya udah berhenti deh. Padahal yang namanya persiapan itu udah ready semuanya kan. Hmm. Kami pengen yang trilogi yang terakhir ini kan pecah nih kayak memang Yowis Band itu kan kebanggaan orang Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi ntar keliling tuh di kota-kota kita udah siapin semuanya, kota-kota kayak dari yang paling ujung Banyuwangi sampai ke Solo itu udah didatangin dulu minta izin ke wali kota masing-masing buat nanti syuting di sana, ada adegannya itu manggung dan segala macam. Nah, ini dia yang parah nih karena kami kan syutingnya itu kan filmnya komedi dan ngeband. Ngeband kan panggung nih. Masa Iya. kalau maksain pas ini kalau misalnya gini kan udah orang banyak udah mulai syuting terus kita mikir gimana kalau kita lanjut syuting. Nah, tapi nanti syutingnya kayak aneh gitu. Masa ngeband yang nonton ada jarak-jaraknya pakai waduh nggak enak banget sih Iya, kayak iya, udah iya. nanti dulu aja sih gitu. Itu sih. Ngeband terus semuanya pakai masker ya Iya kan? pakai masker terus nggak boleh berdiri harus duduk gitu kayak apalagi musiknya popang gitu dedak harus duduk ini aduh nggak asik gitu loh Iya jadi ya, tapi jadi harus nunggu dulu nih. cuman masalahnya sampai kapan gitu. Maksud gue kalau kalau Hmm. yang gue baca juga adalah ini semua bakal berakhir ketika ada vaksin ya kan, atau ada Ya, herd immunity, ada antara dua itu juga gitu. benar. Cuman ya mau kapan herd immunity itu kan bisa berapa? 2-3 tahun gitu sampai Ya, semuanya sekitar 60-80% orang kena jadi punya herd immunity kan masih ya lama. masih Vaksin lama juga tuh. kita nggak tahu kapan gitu. Vaksin nggak tahu. Nah, Kabar-kabarnya udah ada tapi kayak simpang siur kayak enggak kayak iya gitu. Nah lu gimana? Lu udah punya ancar-ancar melanjutkan kapan nggak? Karena setahu gua Atta itu kan juga lagi syuting nih. Nah, Ata juga mau lanjut nih sekarang. Atta udah Karena kan lanjut. iya, ini apa namanya? Kami Mm-mm. kan sama tuh PH-nya. PH-nya sama tuh. Mm-mm. Nah, kemarin juga udah dikabarin bahwa kalau misalnya Atta bisa lanjut, ya itu tadi. Karena filmnya kan nggak yang harus melibatkan orang banyak tuh. Karena Yowis Band ini melibatkan orang banyak. Kami adegan manggung ada empat adegan manggung di setiap Mm-mm. masing-masing kota. Di Banyuwangi ada, di Kediri ada, di Malang ada, di Solo ada gitu. Jadi harus bener-bener tunggu dulu nih, harus lebih lebih yang ekstra hati-hati. Jangan sampai di situasi kayak gini kita bikin, ya udah kita maksain syuting, kita datengin masa banyak, tiba-tiba ntar amit-amit nih ya ada yang kena gitu dari situ. Wah, hancur dong nanti namanya udah Iya. hancur ini dulu. Iya, Mungkin kalau iya, iya, misalnya iya, iya. syutingnya Ata sih lebih enak karena katanya sih dengar-dengar kemarin mau pindah lokasinya ke perkampungan yang lebih enak gitu loh. Nah, mereka pun juga menerapkan yang safety kayak yang namanya masker atau hand sanitizer udah di mana-mana. Nah, Hmm. masalahnya itu kami nge-ban gitu loh. Itu dia tuh sulit. Bener Kalau misalnya gini ngeband nih, itu jalan susah sih. keluarnya misalnya gini, kita habisin semua scene yang tanpa nge-ban. Wah, Hmm. budget bisa double bro nanti.
Kan kita balik lagi ke kota yang dulunya harusnya di Banyuwangi ada band. Tapi dulu kita cuma ngambil adegan yang cuma non band, cuma adegan ya percintaan di situ atau apa, ya pokoknya nggak ada adegan panggung ngeband gitu. Nanti berarti di ending kita harus balik lagi ke sana, budget double dong, nggak Iya, mungkin. udah gitu bikin set lagi kan, Iya, bikin bikin set lagi, izin datang lagi lagi ke dan sana. lain-lain, ngumpulin kru Bener, lagi, bener akomodasi sekali. lagi. Pusing, Pak. Iya iya bener ya, pusing juga ya. Tapi Ketika lu nggak ada target kapan nih gitu? Karena gue ada. ada beberapa produksi yang sudah punya tanggal nih. Ya, ya, Kayak ya. gue ada produksi TV yang di Oktober gitu misalnya. Ya, Lu udah punya ancer-ancer nih, paling ah, sial gitu. Karena nggak mungkin juga Yois Band ah, mulai lagi 2 tahun lagi kan, ya. gitu loh Jadi maksudnya. kemarin itu udah ngobrol-ngobrol juga, paling enggak nanti September sih, September akhir udah harus ancer-ancernya itu sih September akhir. Karena Mau nggak mau tuh jalan mau tuh. nggak mau tuh, karena si Brandon pun juga udah ngabarin bahwa dia mau kuliah ke luar negeri di Oktober. Hmm. Jadi kita harus mikir itu juga. Nah, kalau misalnya pun sekarang misalnya katakanlah kita oke tuh, misalnya produsernya oke dengan cara yang tadi kita habisin dulu scene-scene yang non panggung, tapi Cut Meyriska kan nanti ada Cut Meyriska lagi tuh, Mm-mm. bocorannya, sebagai Susan yang dulu di Yosband 1. Cut Hmm. Meyriska kan lagi, hamil, jadi masih belum bisa gitu. Oh justru juga nungguin dia lahiran dulu. Iya, nungguin lahiran dulu dan lahiran pun kan nggak bisa langsung gitu. Jadi, 1 bulan atau 2 bulan setelah dia lahiran. Pasti pasti. Heeh. Sebelum pandemi belum hamil tapi. Sudah hamil, tapi Oh masih memang kayak, sudah. Oke. masih 2 bulanan lah, 2 bulan setengah, jadi masih masih oke lah. Tadinya lu pikir oh ini juga kelar Iya, nih Pak. sebelum Heeh, ini gede nih gitu iya, ya. Pak, heeh. Astaga bener-bener Aduh, nih ya pandemi udahlah. ini bikin pusing Heeh, banyak orang ya. pusing, Pak, sumpah. Lo udah berapa persen buat filmnya sendiri? Film, Yang sudah di take, sudah di shoot? oh ya, 3 hari sih, 3 hari syuting kemarin di Oh justru Malang. baru baru 3 hari ya? Baru 3 hari syuting tuh. Nah, itu yang pusing tuh. Oke. Kayak nanggung banget gitu loh, kayak anjir banget tinggal 3 hari doang. Ya Oke, baru udahlah. 3 hari terus tiba-tiba ada beginian nih. Banyak yang lagi diundur juga kayak jadwal tayang juga diundur kan kayak kemarin, aku lihat video sampean sama si Jovi sama Dovi kan, Dovi juga mundur kan tuh bucinnya. Iya, iya, iya. Heeh. Gue padahal ketemu Semua sih. Jovi Dovi, ketemu Chandra tuh udah pada semangat banget itu. Iya, Pak. Kayak, wah bucin, Iya, bucin, nih bentar bucin. lagi. Tiba-tiba pandemi dong kan Anjir, gitu. Pak, ini perusak semuanya nih, sumpah. Aduh, gue sampai nanya ke Chandra kan. Ah, Mana Chan kabarnya Chan selama pandemi ini? Jujur nggak iya. baik, dia bilang gitu. Ya Iya, oke dia iya sih kasihan gue sih. gua ngerasa Chandra. sih dia sutradara, udah Benar. punya Tuh, film pertama kan? Film iya, pertama. pusing tuh pasti. Oke. Nah, gue Ah. pengen ngomongin YouTube juga nih karena kemarin kan lagi Mhm, huru-hara soal si Jovi Dovi mundur. Terus benar, abis itu diskusinya tuh ke arah bahwa YouTube sudah berubah. benar. Diskusinya tuh berubah lagi menjadi banyak banyak orang bikin giveaway, artis TV masuk Mmm, YouTube. Gue juga bikin video juga soal itu. Gue pun mhm, juga ngobrol sama Jovi Dovi soal itu juga di YouTube gue. Nah yang menarik adalah di tengah semua diskusi ini muncul satu gambar yang mhm. isinya kayak terima kasih sudah menghibur kita semua. Terus ada foto YouTuber-YouTuber lama tuh. Ada Ya, gua, ada iya Jovi, itu dia, ada Edo. itu dia. Tiba-tiba ada foto Bayu Skak. Di Terus bawahnya ada tulisan pensiun, pensiun. gambarnya hitam putih. Kan gue jadi bingung ya. Emang iya ya Bayu Bayu Skak udah gak nge-YouTube lagi gitu. Itu gimana ceritanya tiba-tiba orang pada nganggap lo pensiun Bayu? Nggak tahu sih, mungkin karena, jadi gini, orang itu menganggap menganggap pensiun mungkin karena aku udah nggak jadi yang kayak dulu lagi, mungkin yang kayak bikin video yang kayak dulu yang full komedi gitu. Seiring bertambahnya Sketch ya? waktu kan ya Sketsa ya juga? sketch gitu, kayak, vlog yang ditambahin sketch. Sering bertambahnya waktu, aku tuh pengen kayak, gimana bisa yang membikin sesuatu yang nanti ada yang bisa diambil juga gitu, kayak berkarya yang lebih besar gitulah. Mhm. Nah tapi, kebanyakan sih pengennya tuh untuk jadi yang seperti dulu lah gitu. Aku ya lebih baik, yang seperti Jovi Dovi lakukan, yang kayak dia bilang selalu mengenai yang, apa tuh, gorengan sama apa tuh, nah itu, Gado-gado. menyajikan yang gado-gado aja gitu loh. Aku Mhm. ya fokus pada menyajikan gado-gado. Ini aku akan sajikan ini gitu loh. Nggak harus mengikuti pasar gitu, masa sekarang trennya apa, kita harus mengikutin pasar. Kalau dulu misalnya di 2012 gitu, 2013
2014 lihat aku yang di Jawa Timur, kayak lihat kalian yang di Jakarta, lihat Tara Arts itu. Tara Arts itu kan udah yang lama banget tuh Tara Arts. Mhm mhm. Terus, yang lain-lain Chandra gitu, wah mereka udah bisa bikin efek-efek yang kayak gini nih, mereka bisa terbang. Ini, wah itu kan kompetisinya kayak gitu tuh, kayak, wah aku Mmm, nggak mau kalah tuh, aku juga harus bisa bikin kayak gitu, bisa mhm. belajar sendiri. Nah, Kualitas lah yang diiniin ya, kualitas yang iya, dipertarungkan ya? benar. Sekarang Mmm, kan lebih ke kuantitas tuh, mhm. Berapa sehari view-nya? bisa upload heeh, berapa view-nya gini-gini. Jadi ya Mmm, ya sorry to say kalau misalnya banyak orang yang nge-push aku buat ikutan ke yang sekarang, ya aku lebih baik yang tetap menyajikan yang ya seperti Jovi bilang itu gado-gado aja, gitu aja. ya dan sesuai idealisme juga ya, Ya ini juga, jalannya. penting sih masalah idealis. Mhm, Sebenarnya aku nggak yang gimana-gimana gitu mmm, ngobrolin tentang idealis, nggak yang sok-sok ngatur, tapi aku juga mengapresiasi semua yang punya idealis, nggak apa-apa gitu loh kalau misalnya kalian punya pemikiran seperti itu. mhm, Tapi kalau aku di sini boleh ngomong ya, YouTube itu gimana-gimana tetap power yang besar loh untuk kita bersuara loh. Jadi mmm, kalau misalnya kita nih mikirkan langsung, "Wow, stop dari YouTube," gitu. Berarti kita akan miss platform yang gede banget ini gitu loh. Untuk misalnya menyuarakan ke depan karena kita berpikirnya jangan berkarya tuh melulu terpaut pada, oh mediumnya apa, yaitu TV, yaitu YouTube, apa-apapun yang terjadi di YouTube sekarang itu udah terjadi di TV-TV dulu gitu, udah sering dan TV pun mmm, sekarang masih ada, masih hidup gitu loh. Nah, jadi mhm, kalau misalnya aku terus-terusan berpikir itu ke depan tuh IP kita. Harus ya jalan ya, keluarnya itu kita harus sadar IP. Jadi berkarya itu kan aku pernah bilang tuh kalau misalnya setelah aku pikir-pikir ya dan juga riset dari beberapa orang ngobrol gitu. Kreator ini ke depan pun ketika mereka udah sukses itu akan terpilah lagi menjadi 2 gitu. Yang mhm, satu kreator yang mereka tuh puas dengan mereka berkarya di YouTube, mendapatkan keuntungan, terus diapresiasi masyarakat, berulang-ulang terus, keesokan harinya mereka, menerapkan itu terus-menerus. Atau yang satunya mereka berpikirnya IP, intellectual property, apapun yang mereka hasilkan. Misalnya kayak kayak sampean, bikin Malam Minggu Minggu, sampean mikir, "Wah mhm, ini IP nih." Sampean akan segera amankan buku-buku sampean untuk kedepannya bisa digenjot lagi ke medium-medium yang berbeda-beda. Malam Minggu Minggu bisa jadi film, bisa jadi ini. Itu mhm kan mhm, mediumnya nggak harus melulu YouTube. Nah, YouTube ini bisa menjadi, sesuatu untuk, kita sounding gitu loh, untuk promosi kita dan segala macam. Karena mhm. jangan sampai dilewatkan, di YouTube ini gede loh kan. Oh iya Jadi memang sayang memang memang. sekali gitu loh. Nah, IP sih ke depan, Tapi intellectual property. bener sih, pendekatan gue tuh persis sama. Maksudnya kita ngobrol ini Benar. mungkin siapa tahu ada yang nonton juga yang Heeh, pengen ngulik juga ya. ya, Jadi tahun lalu itu gue kan mau bikin, tour stand up comedy pertama gue kan. benar Lalu persis pendekatannya langsung ke IP-nya dulu. Oke, berarti benar. namanya apa, formatnya apa, lalu yang paling penting untuk IP adalah dihakikan kan, Iya benar, didaftarkan itu hak dia. cipta, itu yang paling penting. Atas kekayaan intelektual, benar. Mhm. Jadi gue bikin cerita cintaku namanya, Benar. gue bikin logonya, lalu gue daftarkan tuh ke Haki Nah ini bahwa pinter nih, ini terdaftar. gokil Yang nih. terjadi adalah gue memetakan revenue stream-nya. Jadi gue nyari duitnya tuh datang dari mana. Mhm, Oke, duitnya datang dari jual tiket show. benar. Yang Oke, waktu itu mau ke Surabaya tuh yang aku nggak bisa datang tuh. iya lo bisa datang, Iya itu seru banget padahal di Surabaya. iya, Terus, duitnya datang dari mana? Oh dari video yang ditayangkan di YouTube, di mmm, situ. Lalu yang terakhir muaranya adalah di digital download, yang gue mhm, jual, bisa orang download terus beli gitu, beli terus download gitu. Jadi memang dan itu view tuh jadi nggak ngaruh, lo mau view-nya berapa, lo mau, upload-nya berapa sering, karena kan lo punya mhm. IP-nya dan lo tahu Iya, duit itu nggak dari nggak view harus juga nah itu gitu, dia, ada revenue bener. stream yang lain gitu. Jadi, revenue-nya kita nggak harus mikir melulu dari YouTube ini untuk dapat duit gitu. Kayak misalnya aku sendiri Yowis Band itu aku genjot lagi, Mhm, Radit. Jadi, Yowis Band kan IP-nya itu dulu, aku juga kecolongan sih di awal karena aku kurang teliti. Dulu aku juga paham IP dan segala macam, tapi bukan tipikal yang teliti banget sampai-sampai dulu kan aku juga curhat tuh ke apa tuh? sampean yang masalah Yowis Band, ya Heeh. gini-gini aku tanya-tanya masalah gimana sih film dan segala macam, tukar pikirannya sama Radit Oke juga waktu oke, iya iya iya, bener bener heeh. bener. Terus, agak kecolongan, terus di ending, syukur-syukur aku masih kerja dengan orang-orang yang baik ketika aku mau rundingan lagi, "Gimana nih, IP-nya aku nggak dapet, gini gini." Ternyata mereka masih mengasih kayak, "Oh ini,
non audiovisualnya gimana kalau misalnya buat Bayu, yang audiovisual buat kami gitu. Oh ya udah. Nah ini syukur-syukur nih aku kerja dengan orang yang Ketemu baik. orang Tapi baik ya. ya banyak banget di luar sana kan yang kerja dengan orang-orang yang wah katakanlah kayak di awal dia penulis novel, terus novelnya mau difilmkan, dia mungkin dari uh, pendapatan dari novel tersebut kayak royalti dari buku itu kan kadang berapa bulan, 6 bulan sekali, itu kan 6 kecil. bulan sekali ya. Kadang diberi duit ini di awal nih kami kasih 300 juta. Dia kan tergiur kan Kaget. kayak, Waduh, wah gede. apa nih? Langsung tanda tangan kontrak tanpa baca kontrak tuh. Padahal di Hmm. kontrak tersebut ada satu poin seluruh turunannya itu miliknya dia akhirnya. Waduh, setelah dia lihat kontraknya pusing, dia minta minta rundingan lagi udah nggak mau kan? Banyak Iya, seperti itu. Nah iya, iya. aku lihat kontrak, wah kacau. Aku minta rundingan, mau. Nah, aku masih kerja dengan orang-orang yang baik. Tapi kan di luar sana banyak sekali yang kerja dengan orang-orang yang kurang baik. Jadi katakanlah keuntungannya jadi nggak dapet yang Yang fair gitu sewajarnya kan. gitu ya. Padahal kan kita sebagai kreator itu kalau misalnya kita mendapatkan yang sewajarnya, kita akan terpacu ke depannya bisa bikin lebih besar lagi gitu loh. Iya, Nah, iya, iya, benar-benar. aku di sini Yowespan itu akhirnya rundingan dan akhirnya alhamdulillah aku dapat yang non audiovisualnya. Jadi aku genjot lagi, sekarang udah jalan. Udah jalan sama percetakan, nanti akan segera dijual di toko-toko buku itu Yowespan Komik. Satu Hmm. Yowespan Komik digenjot lagi menjadi Yowespan. Mungkin ke depan ada Yowespan Cafe. Kemarin udah lihat-lihat situasi di Malang, di mana nih enaknya buat buka Yowespan Cafe, nanti kerjasama sama siapa gitu-gitu. Ya itu sih, jadi IP-nya itu terus digenjot. Jadi kita nggak mikir melulu itu pendapatannya itu hanya dari YouTube, dari Iya, TV. iya Padahal benar-benar. dari yang lain-lain kayak kan katakanlah Walt Disney. Walt Disney Hmm. itu pendapatannya dari film sama merchandise gitu ya. Hmm. Merchandise-nya itu jauh lebih besar banget. Film itu hanya berapa persen, merchandise itu wah gila-gilaan dia. Nah itu Iya, dia iya, tuh iya. kita belum sadar IP orang Indonesia. Kalau misalnya sadar, wah keren tuh. Masyarakat yang sadar IP kan masyarakat yang berarti pemikirannya tuh udah mulai maju gitu. Karena mereka udah nggak mau buat kayak ngebajak karya orang lain, udah nggak mau lagi karena menyadari bahwa IP itu ya milik setiap kreator dan harus menghargai itu gitu sih. Iya dan poinnya sih sebenarnya untuk mengotomatisasikan itu kan. Kayak Mhm. lu punya IP itu milik lu dan lu Mhm. kan saat ini kerja untuk IP tersebut kan. Tapi kan Ya, ketika jadi komik lu nggak ngapa-ngapain kan. Dalam artian lu enggak. cuman secara kreatif doang. Lu Iya, bisa license up iya. IP-nya, kompetisi Nah, Yowis itu Band di dia. sekolah-sekolah ya kan. Mhm. Lo bisa bikin Yowis Band SD gitu ketika mereka SD kayak gimana yang main juga nggak harus lu kan. Iya, nggak harus gua ya. Sehingga banyak banyak kesempatan yang terjadi gitu dan lu Heeh, nggak perlu keringetan seperti saat ini ketika itu udah benar, jadi kan, gitu kan. benar. Kayak Heeh. Walt Disney nggak ngurusin tamannya juga kok waktu dia Nggak hidup kan. ngurusin. Iya, benar. Itu ada Nah, orang itu lain, dia. cuman kan itu nama dia yang di depan gitu loh. Iya, itu Tapi dia ya tuh. itulah orang tuh kadang nggak sadar gitu, terutama buat haki ya, hak Iya, cipta benar. itu ya. Itu jadi sumber berantem banget karena potensinya itu kan gede banget gitu loh. Tiap kreator tuh harus hati-hati banget sih untuk dealing sama siapa, ngobrolin apa yang Mhm, berkaitan sama IP mereka gitu. benar. Tapi kalau kalau sekarang ke depannya gimana? Karena gue ngelihat YouTube lo itu udah jarang banget. Gue sampai ngecek yang channel lo yang satu lagi tuh, yang Bayu Skak Iya. Daily Life tuh. Iya, iya, Itu iya. pun juga udah 6 bulan yang lalu gitu. Iya. Apakah memang ekosistem yang sekarang ini ya, tapi kalau lo bicara gue cuma mau bikin gado-gado, apa yang gue pengen gue buat. Tapi apakah emang harus selama itu gado-gado lo dibuat gitu? Apakah Iya, apa yang terjadi gitu? Kenapa lo iya. upload selama ini gitu? Ya seperti yang aku bilang kemarin tuh untuk jawabin WA aja kayak kelamaan banget karena Mm-mm. jadi ini cerita-cerita aja di Malang itu bakal dibangun wilayah yang lumayan luas itu untuk nantinya menjadi pusat kreatif. Jadi kan Mm. namanya kawasan ekonomi khusus. Itu Ya. yang berfokus pada kreativitas. Nanti mungkin 2 tahun kemudian nanti misalnya Raditya Dika aku undang ke Malang itu udah beda kayak wah ini nih jadi kayak Mm. Silicon Valley-nya jadi pusat kreatifnya gitu loh. Jadi mulai dari studio animasi, studio film nanti ada di sini gitu. Sekarang lagi dibangun. Nah, Mm. project ini masih nuwun sewu dulu ke kreator-kreator yang ada di Malang gitu loh kayak ketok Mm. pintu dulu. Sekarang masih belum dibangun sama sekali padahal KEK yang lainnya udah mulai dibangun. Ini menjadi sorotan kenapa di Malang kok lama banget gak dibangun-bangun gitu. Padahal Mm. yang mereka lakukan adalah harus berkenalan dulu pada apa aja yang ada di Malang ini ya termasuk aku akhirnya dipanggil untuk turut serta gabung untuk membangun apa nantinya gitu. Nah ini yang bikin lama kayak Mm.
aku tuh bergeraknya itu di sektor ininya, Radit. Jadi di budayanya. Ini kan seperti yang aku sering jelaskan itu di video aku yang baru-baru itu kan ada pilar-pilar lain sebelum industri kreatif yang harus dibentuk dulu. Industri itu kan tinggi banget tuh. Jadi kayak misalnya di Indonesia ini katakanlah kok gampang banget dikit-dikit, yuk kita kebut industrinya, yuk kita kebut industrinya tuh padahal industri ini harus ada bawahannya dulu yang berhasil dulu kayak yaitu yang paling dasar pondasinya adalah budaya kreatif, ekonomi kreatif baru ntar industri kreatif. Nah, kayak misalnya katakanlah yang aku pernah ngobrol itu masalah film ya. Film kita kan sekarang udah bagus nih. Udah dalam 10 tahun kemarin udah dikebut gimana caranya biar bagus. Akhirnya industrinya diperbagus, berhasil menghasilkan karya-karya yang bagus kayak udah nggak ada lagi film-film yang menggunakan esek-esek kayak adegan-adegan hot untuk nambah view gitu udah nggak ada. Sekarang kan lebih ke kontennya dibagusin. Tapi industrinya bagus, di bawah-bawahnya budaya SDM-nya masih suka bajak. Wah ya, istilahnya kayak sama aja bohong gitu loh ya. Ini masalah kayak gini-gini harus diperbaiki juga. Nah, di yang saya bilang tadi di Malang tadi itu akan dibangun pusat kreatif di mana di situ nanti mulai dari budaya kreatif, ekonomi kreatif, industri kreatifnya menjadi satu. Dari sekolah-sekolah animasinya ada di situ, dari sekolah-sekolah filmnya ada di situ, sampai nanti ada agensi-agensi yang ke luar negeri gimana nanti mempublikasi gimana caranya menjual karya-karyanya yang dibikin sama anak-anak di situ sampai studio-studio animasi di situ nanti itu gabung jadi satu gitu. Nah, sibuknya kemarin bikin kayak gituan tuh kan harus mikir dulu tuh. Itu terus ya jadi yang menyita waktu tuh seperti itu dan menurut aku sih nggak apa-apa ya kalau misalnya lama ngeluarin karya karena nanti pun kita akan keluar lagi karya yang lebih besar lagi gitu loh. Bukan berarti kita berhenti berkarya tapi nanti berkarya yang lebih besar lagi di platform yang lain atau di media yang lain seperti yang tadi kita bilang bareng-bareng bahwa nggak melulu kita mikir revenue-nya itu hanya dari YouTube, hanya dari TV. Kalau misalnya kita mikirnya IP ya, misalnya YouTube udah nggak bisa sekarang dengan katakanlah dengan gempuran kreator-kreator yang baru sekarang yang mungkin kita sulit untuk menyaingi itu dengan karya kita yang gaduh-gaduh, ya berarti jangan berpikir revenue-nya dapat dari sini, dapat dari mana gitu, dapat dari mana. Aku sih gitu. Jadi lo nggak akan ada punya keinginan buat pensiun, meninggalkan YouTube selamanya itu belum ada lah ya? Belum. Aku lebih mikirnya gini, nanti channelku ini bisa jadi bukan aku yang ngisi, tapi aku akan punya beberapa. Sekarang aku udah save beberapa peluru ya untuk nantinya buat perang itu, yaitu seperti contoh web series yang nantinya bukan ke OTT ya, tapi ke YouTube aku yang simple mengenai anak desa dan segala macam yang dalam satu desa itu gitu, gimana ya kayak The Simpsons tapi itu real life gitu loh, ya kehidupan sehari-harinya mereka. Nah itu nanti mungkin aku hanya sebagai penulis skenarionya doang atau mungkin aku ngedirect tapi aku nggak main gitu. Nah mungkin gitu sih. Jadi biar perputarannya itu ada terus tapi bukan melulu aku gitu loh. Tapi itu ya juga karyaku juga gitu sih. Oh, iya, ya kayak sampean bikin itu loh Malam Minggu Miku gitu-gitu. Iya, web series gitu kan. Iya, tinggal cari sponsor kanan kiri nanti bisalah kita gitu. Oke, berarti nextnya apa nih ke depan buat Bayu nih? Paling nggak untuk 6 bulan ke depan? Tadi ngebangun KEK Malang tadi ya. Terus nungguin pandemi kelar buat syuting. Pandemi kelar buat lanjutin syuting Yowis Band karena nextnya udah ada lagi kan ada satu judul film lagi yang harus kelar ketika Yowis Band kelar. Wah ini repot nih kalau misalnya masih itu lo udah ada film lain lagi setelah Yowis? Iya, udah develop nih, udah dari segi skrip udah mulai dikerjain, udah draft berapa sekarang? Sama Star juga? Enggak, sama lain. Oke. Sama lain. Nanti mungkin tahun depan sih. Kalau misalnya ini semua mundur, bahkan Yowis Band pun bisa jadi tahun depan juga nanti ininya. Tayangnya? Tayangnya. Masalahnya kemarin tuh Yowis Band 3 itu buat ini, buat akhir tahun? Bukan, di Lebaran, film Lebaran ini sangatlah menggiurkan sekali kan. Iya, alhamdulillah banget dapat slot film Lebaran gitu, dapat slot Lebaran akhirnya Yowis Band kan membanggakan gitu. Tapi ya Kak, waduh. Tiba-tiba virus menyerang ya. Iya, itu dia. Ya itu sih mungkin ke depan film, ada web series juga, OTT juga kerjasama dengan OTT, ada animasi juga aku kerjakan animasi. Ada beberapa animasi yang aku kerjakan.
akan kerja sama OTT sih. OTT juga lagi error sih sekarang karena mereka kan nggak yang melulu belanja gede-gede kan di masa-masa kayak gini gitu loh. Jadi kemarin udah ngobrol sama OTT ini kayak di hold katanya udah mau beli katanya di hold lagi gitu sih. Oke. Ya udah semoga semuanya baik-baik aja. Thank you ya Bay ya udah catching up. Thank you. Ada yang mau sampaikan nggak buat penonton YouTube? Iya, kalau misalnya penonton YouTube semuanya tetap support kreator-kreatornya, jangan melulu disuruh untuk menjadi yang rame-rame karena semua kreator juga punya pemikirannya sendiri-sendiri. Jadi Bener. kalau misalnya aku sendiri di sini akan terus menghibur, terus berkarya, tapi nggak melulu nanti di YouTube, tapi di yang lain-lain juga. Tapi YouTube bakal tetap terus kok meskipun lama gitu, Oke. bakal terus upload Thank you YouTube. ya Bay ya. Thank you bro. Dadah.